Halo everyone. Perkenalkan, saya Nurul Jana dengan NIM akhir 015. Saya Dian Fiantika Sari dengan NIM akhir 100. Saya Ahmad Faris Susanto dengan NIM akhir 104. Saya Mary Novianti dengan NIM akhir 118. Saya Usabe Fania Ramadhani dengan NIM akhir 120. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Taufik. Baik, Bapak Taufik. Bisa dijelaskan background pendidikannya seperti apa? Background pendidikan tamatan. Iya. Oh, saya tamatan SMK. Iya. Mm-mm. Untuk univnya, Jurusannya Bapak? Saya jurusan TKJ komputer ya Mbak. Di SMK mana? Di SMK Labeng. Berarti asli sini Bapaknya? Asli Labeng. Oke, baik Bapak. Baik, kami dari mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Angkatan 24 ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk memenuhi tugas PIO atau Psikologi Industri dan Organisasi. Jika Bapak berkenan, langsung saja kepada pertanyaan Bapak. Iya. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama Bapak, apa saja tahapan yang Bapak lalui saat proses seleksi dan rekrutmen untuk menjadi satpam di tempat ini? Tahapnya itu Mbak, pertama harus ijazah. Ijazah itu minimal sekarang tuh harus SMA atau SMK. Dan kemudian itu melanjutkan ke pendidikan security selama itu 12 hari dan memenuhi syarat dari yang diajukan oleh pihak perusahaan seperti tinggi badan dan lain-lain. Lalu bagaimana pihak kampus atau atasan menilai apakah Bapak layak atau diterima sebagai satpam di sini? Kayak kriteria kampus menerima satpam tuh apa aja sih Pak? Kriteria yang pertama itu Mbak harus lulusan security, yaitu garda pertama minimal paling bawah itu. Terus yang kedua itu dilihat dari tinggi minimal itu 160. Itu kalau Cowok, kalau cewek perempuan? 155. Untuk berat badan sendiri Bapak? Nah, kalau berat badan itu Mbak tergantung lah. Nggak bisa nentukan ya. Terus untuk pendidikannya kan tadi ada pendidikan security. Nah itu tuh kayak difasilitasi oleh pihak kampus atau Bapak sendiri yang kayak masuk ke pendidikan itu? Oh, dari pribadi tuh Mbak, bukan dari pihak kampus ya. Lalu menurut Bapak, apa saja yang paling mempengaruhi semangat atau motivasi kerja dalam menjalankan tugas sebagai satpam? Motivasi saya gini Mbak, saya anak tunggal. Nah itu tanggung jawab saya kan cowok juga memenuhi keluarga saya sendiri ya Mbak. Meskipun jadi satpam ataupun apapun tetap saya kerjakan. Sepenting halal lah. Jadi motivasinya itu keluarga ya Bapak? Dari keluarga sih. Pertanyaan. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah nggak mendapatkan penghargaan atau semacam pengakuan itu dari atasan? Kalau pernah, apakah itu mempengaruhi semangat kerja Bapak? Pernah Mbak, pernah dulu. Itu kejadiannya itu maling asi, tetapi sudah ditangkap. Itu pun juga mempengaruhi kinerja saya untuk kedepannya, lebih bersemangat lagi dan berhati-hati lagi. Yang selanjutnya, sikap kerja seperti apa sih yang diharapkan oleh pihak kampus dan penghuni kampus sebagai satpam? Sikapnya itu Mbak, yang penting tuh pelayanannya kayak ramah, tegas tapi sopan gitu. Udah. Yang selanjutnya, menurut Bapak nih, kalau satpam punya sikap kerja yang baik seperti rajin dan ramah, apakah itu bisa membuat suasana kerja lebih enak? Bisa Mbak, bisa lebih enak. Kalau kita rajin, bisa lebih enak ke kerja selanjutnya, ke hari-hari berikutnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah jabatan atau posisi satpam mempengaruhi tanggung jawab kinerja? Misalnya nih, kalau jadi kepala satpam atau shift leader, apakah tanggung jawabnya lebih besar? Lebih besar Mbak, soalnya di situ kan leader, itu kan pemimpin, ibarat pimpinannya ya. Jadi itu lebih besar tanggung jawabnya daripada kita yang cuma anak buah, di bawahan maksudnya. Ya.
itu. Berarti sangat mempengaruhi ya Bapak. Sangat mempengaruhi itu. Baik, untuk selanjutnya itu Bapak nih udah beberapa lama bekerja sebagai satpam di Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini bekerja satpam selama 5 tahun. Sudah 5 tahun ada di sini. Dari 2020. 2020. Iya. Berarti sudah lama ya Bapak. Itu sejak Bapak lulus SMK terus Saya masih nganggur dulu Mbak. 1 tahun. 1 tahun. Heeh. Iya. Memang saya pengen nganggur dulu. terus langsung ke sini. Langsung mengajukan ke sini terus disuruh pendidikan dulu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bapak. Menurut Bapak, apakah pengalaman kerja yang lama di tempat ini bisa membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjaga keamanan? Mempengaruhi Mbak, soalnya semakin lama kan itu kan semakin menambah pengetahuan sekalian leluasa lah istilahnya gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ya, karena sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan dari kami. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerja Bapak. Hai Mbak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa prodi psikologi dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan bertanya sama Mbak-mbak terkait dengan sistem kerja di sini. Boleh perkenalan dulu nggak? Ini dengan Mbak siapa? Tidak. Ya, aku Mbak Lisa. Mbaknya asli sini? Iya. Ya, untuk background pendidikannya? SMA. Lulusan tahun berapa? 2023. Berarti udah 2 tahun yang lalu ya Mbak? Lalu kita mulai ya Mbak. Untuk pertanyaan pertama, ini bisa diceritain nggak bagaimana proses seleksi dan rekrutmen Mbak bisa kerja di sini itu gimana? Yang pertama nih interview dulu sama online. Interview dulu, mungkin berkas-berkasnya juga dikasih. Nanti kalau sesuai kriterianya baru diterima. Oh, berkas-berkasnya apa aja Mbak? Boleh tahu nggak? KTP, surat lamaran, itu. Dilihat dari situ semua kalau mau ngelamar. Ada masa trainingnya nggak Mbak? Ada. Berapa? Trainingnya 3 hari. 3 hari. Ya. Terus setelah lolos, kan biasanya setelah masa training itu ada yang lolos, ada yang enggak. Nah kalau lolos itu lanjut, kalau enggak ya enggak, atau tetap lanjut aja Mbak? Lanjut. Kalau udah di training berarti udah keterima. pasti. Kalau nggak training, ya betul. Menurut Mbak itu bagaimana sih sistem Alvin Salvin ini bisa menerima kayak kriteria dari ini tuh apa aja sih? Kriteria. Yang pasti tuh lincah, ulet gitu, nggak maluan yang penting. Soalnya pasti disuruh kayak kalau ngelayanin konsumen, customer. Terus apa sih faktor yang bikin Mbak ini semangat banget bekerja nih? Motivasinya? Motivasinya gaji sih. Gajinya. Oh, gajinya? Iya, gajinya. Ya, lumayan daripada toko-toko yang ada di sini. Jadi di sini lumayan gede ya Mbak? Nggak gede-gede banget tapi lumayan. Tapi lumayan. Iya, bisa lumayan aja. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah bentuk penghargaan itu mempengaruhi nggak sih ke semangat kerja kakak-kakak? Kayak misal Mbak kan kerja di sini mungkin mencapai targetnya, terus dapat reward nggak dari sini? Dapat. Pastinya dapat. Kayak dalam bentuk apa Mbak? Atau dalam bentuk kayak gaji naik atau bonus gitu? Ya, dapat bonus kalau mencapai target dapat bonus. Menurut kakak nih, sikap kerja seperti apa yang umumnya diharapkan dari Alvin Wangi ini? Sikap kerja yang rajin gitu, Nggak males-malesan sih, nggak soalnya masih bersih di sini. Harus terlihat bersih. Soalnya 4 tahun kan harusnya bersih gitu kan. Soalnya kan apalagi di sini cewek-cewek semua harus bersih. Apa sih dampak dari sikap kerja yang positif sama suasana kerja nih? Apa dampaknya? Kalau pertemanan sih, kalau pertemanan sudah gak enak itu dampaknya gak enak juga.
kompak, jangan ada kayak circle-circlean gitu ya. Ada lagi. Oke, selanjutnya apakah jabatan mbaknya di sini mempengaruhi tanggung jawab sama kinerjanya di tempat ini? Misalnya kan mbaknya ini jadi pelayan ya, apa mempengaruhi gitu? Pengaruh gimana? Mempengaruhi kayak apakah sulit? Kan ada ketuanya. Enggak, di sini aja. Di sini. Jadi setara gitu ya? Iya, setara semua. Jadi nggak ada Enggak senioritas. Enggak ada. Selanjutnya mbaknya di sini sudah berapa lama? Sudah setahun lebih. Setahun lebih. Terus untuk sistem jam kerjanya itu gimana ya Mbak? Ini dari jam berapa? Sistem kerjanya itu kalau dari pagi, shift pagi dari jam 7 sampai jam 2. Kalau shift yang kedua dari jam 2 sampai jam 9 malam. Oh berarti ada 2 shift di sini ya Mbak? Ada kelas 2. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut mbaknya bagaimana pengalaman kerja selama 1 tahun ini mempengaruhi keterampilan dan pengetahuan mbaknya? Iya, pengaruh Ya, yang awalnya malu juga jadi kemaluan lagi. juga nggak tahu Tahu ya. nama-nama parfum Iya. macamnya bisa tahu. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis hasil wawancara dari Satpam Kampus berdasarkan teori PIO. Motif kerja Pak Taufik berasal dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga sebagai anak tunggal dan seorang laki-laki. Beliau merasa memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasinya bersifat intrinsik, didorong oleh faktor sosial dan emosional, bukan semata-mata karena materi. Alur motivasinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Adanya kebutuhan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga mendorong beliau untuk bekerja, kemudian memilih pekerjaan sebagai satpam karena sesuai dengan kondisi saat itu dengan latar belakang pendidikan tersebut. Dilanjutkan dengan tindakan nyata berupa kerja keras selama 5 tahun dan akhirnya melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang dirasakan penting dan bermakna. Dari sisi job, performance atau kinerja kerja Pak Taufik menunjukkan performa yang baik. Beliau telah bekerja sebagai satpam selama 5 tahun. Pernah mendapatkan penghargaan karena berhasil menangkap maling AC dan dinilai sebagai memiliki sikap sopan, ramah, serta rajin sesuai dengan harapan pihak kampus. Selain itu, beliau juga memiliki pendidikan formal sebagai satpam yaitu Gada Pratama yang menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hubungan antara motivasi dan job performance Pak Taufik sangat jelas. Motivasi kuat yang berasal dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga mendorong beliau untuk bekerja secara disiplin dan profesional. Hal ini berdampak positif terhadap kinerja di lapangan. Dalam teori psikologi industri dan organisasi atau PIO disebutkan bahwa motivasi yang kuat akan berdampak positif terhadap kinerja kerja, terutama jika didukung oleh kompetensi dan kesempatan kerja yang memadai. Analisis berdasarkan teori motivasi juga mendukung hal tersebut. Menurut teori Maslow, kebutuhan Pak Taufik terpenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologis yang dipenuhi melalui pekerjaan tetap, kebutuhan keamanan melalui stabilitas kerja, kebutuhan sosial dari interaksi dengan rekan kerja, kebutuhan penghargaan melalui pengakuan atas prestasinya, serta kebutuhan aktualisasi diri yang terlihat dari kemungkinannya untuk menjadi kepala shift di masa depan. Dalam teori RAG atau Extension Relatedness
Crow, motivasi Pak Taufik juga tergambarkan dengan jelas. Kebutuhan eksistens atau keberadaan seperti kebutuhan dasar dan keamanan sudah terpenuhi. Relatedness atau kebutuhan akan hubungan sosial juga sangat penting baginya. Dan crowd atau pertumbuhan tampak dari semangatnya untuk terus belajar dan berkembang selama 5 tahun bekerja. Teori dua faktor dari Herzberg juga relevan. Faktor higienis seperti gaji dan stabilitas kerja mungkin menjadi landasan awal. Tetapi faktor motivator seperti penghargaan atas kerja keras, rasa tanggung jawab, dan kesempatan berkembang adalah dorongan utama yang mempengaruhi kepuasan motivasi kerjanya. Terakhir, menurut teori motivasi berprestasi dari MC Selen, Pak Taufik menunjukkan kebutuhan akan pencapaiannya atau achievement dengan keinginannya untuk terus berkembang. Kebutuhan akan afiliasi atau affiliation melalui nilai hubungan sosial yang kuat. Saya akan menyampaikan hasil wawancara mendalam dengan Firda dan Nisa, 2 orang karyawan toko Alvin Wangi yang merupakan lulusan sekolah menengah atas atau SMA tahun 2023. Terungkap bahwa motivasi utama mereka dalam memilih bekerja di toko tersebut adalah karena tawaran gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan toko-toko yang lain yang ada di wilayah Kamal. Faktor ini menjadi pertimbangan signifikan terutama bagi lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan pertama dan ingin segera mandiri secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang mendorong keputusan mereka bersifat ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari faktor-faktor luar diri individu seperti imbalan finansial berupa upah dalam gaji dan bonus. Dalam hal ini bukan hanya besarnya gaji yang menjadi daya tarik, tetapi juga sistem yang ditawarkan oleh tempat kerja tersebut yang dianggap cukup kompetitif dan menarik. Nah, kemudian proses seleksi di Alvin Wangi ini terbilang cukup mudah, sederhana dan tidak terlalu rumit karena calon karyawan hanya perlu menyiapkan berkas lamaran kerja, kemudian mengikuti sesi wawancara langsung dengan pihak manajemen. Jika dinyatakan lolos, mereka akan menjalani masa pelatihan selama kurang lebih 3 hari. Masa training ini digunakan untuk memperkenalkan tugas-tugas dasar, yaitu mereka akan memperhatikan dan memperbagus ritme kerja harian serta menilai kesesuaian calon karyawan dengan budaya kerja yang berlaku. Setelah masa training selesai dan dinyatakan berhasil, barulah mereka diterima secara resmi sebagai bagian dari tim karyawan tetap di Alvin Wangi. Kemudian ada alur motivasi kerja Firda dan Nisa ini dapat digambarkan melalui tahapan berikut. Yang pertama itu ada berawal dari kebutuhan dasar untuk memperoleh penghasilan tetap, dan kemudian ada muncul dorongan untuk mencari pekerjaan dengan bayaran yang relatif tinggi. Kemudian ada mengikuti proses seleksi dan training yang dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada mulai bekerja dan merasa dihargai atas kerja keras mereka. Kemudian ada dorongan untuk meningkatkan performa kerja dan meningkatkan kualitas diri dengan kuat. Proses ini menggambarkan bagaimana motivasi dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pengalaman kerja serta adanya penghargaan terhadap kinerja. Dari sisi kinerja, baik Firda maupun Nisa menunjukkan performa yang cukup baik dan konsisten, dan juga mereka menunjukkan sifat yang kompeten.
Kemudian mereka mampu menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang dibagi dalam sistem shift, menunjukkan sikap ramah kepada pelanggan, menjaga kebersihan area kerja, serta memperhatikan etos kerja yang tinggi. Kemudian mereka tidak bermalas-malasan karena lingkungan mereka yang suportif, tidak adanya circle atau kelompok-kelompok sosial yang tertutup. Di sana interaksi sosial menunjukkan lebih terbuka dan harmonis walaupun belum memiliki potensi jabatan yang tinggi. Tanggung jawab mereka memiliki posisi jabatan yang besar, mengingat setiap karyawan itu wajib memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan dan memastikan kebersihan toko tetap terjaga setiap saat. Kemudian selama 1 tahun masa kerja mereka, Firda dan Nisa juga berhasil mengembangkan berbagai keterampilan baru. Mereka mulai memahami karakteristik beragam jenis parfum yang dijual di toko, mengetahui cara menyusun secara menarik, serta belajar bagaimana melayani konsumen dengan baik dan benar, yaitu dengan pendekatan yang profesional dan ramah. Pengembangan keterampilan ini tidak hanya menambah nilai bagi perusahaan, tapi juga memberikan kepuasan personal karena mereka merasa mengalami peningkatan kapasitas diri secara nyata. Dan jika dikaitkan dengan teori-teori motivasi dalam bidang psikologi, industri, dan organisasi, maka motivasi kerja Firda dan Nisa ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan, yaitu hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Mereka sudah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologis dengan memperoleh gaji yang layak, kebutuhan akan rasa aman melalui pekerjaan tetap dan stabil. Kemudian ada kebutuhan sosial melalui lingkungan kerja yang positif dan harmonis, dan ada kebutuhan penghargaan berupa bonus dari pengakuan atas kerja keras. Kemudian ada aktualisasi diri dalam peningkatan keterampilan dan rasa percaya diri yang tumbuh selama bekerja. Teori ERG, Existence, Readiness, dan Growness ini yang dikembangkan oleh Clayton Adelberg juga relevan, di mana kebutuhan akan keberadaan, gaji, dan stabilitas pekerjaan, akan interaksi sosial yang positif, dan kebutuhan pertumbuhan pengembangan diri dapat terlihat secara jelas dalam pengalaman kerja mereka. Lebih lanjut lagi, ada 2 faktor teori dari Frederick Herzberg juga di sini dapat digunakan untuk menganalisis situasi ini, yaitu faktor-faktor higienis seperti gaji, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan kebijakan manajemen yang adil. Kemudian ada mendukung kenyamanan kerja dan mencegah ketidakpuasan. Di sisi lain, faktor-faktor motivator seperti penjualan dan tantangan, juga pencapaian target itu sempat semangat dan kepuasan kerja yang mendalam. Selain itu, teori motivasi pencapaian dari David McClellan ini juga memberikan sudut pandang dalam tambahan. Firda dan Nisa ini memiliki kebutuhan yang akan pencapaian target ditujukan. Mereka memiliki upaya kebutuhan akan afiliasi, yaitu relasi sosial yang kuat di tempat kerja, serta kemudian ada mengembangkan rasa tanggung jawab meskipun aspek kebutuhan akan kekuasaan selalu menonjol. Secara keseluruhan, motivasi kerja Firda ini dan Nisa dalam didorong oleh faktor eksternal seperti gaji dan sistem bonus, namun juga ditunjang oleh faktor internal yang berkembang seiring dengan pengalaman kerja dalam dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dan kemudian ada keterkaitan antara motivasi dan kinerja terlihat sangat jelas bahwa motivasi yang kuat mampu menghasilkan performa yang tinggi, seperti motivasi
Maslow, IRD, dua faktor Herzberg, dan McClellan. Kemudian ada memberikan kerangka teoritis yang membantu memahami dinamika motivasi kerja mereka secara menyeluruh dan mendalam.